Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Mmm, Video ini untuk membahas materi akuntansi keuangan 2 untuk minggu yang ke-9 atau masih membahas materi tentang revenue, tapi yang part yang kedua. Yang part pertama itu materi minggu 8, silakan dilihat di video yang minggu 8. Saya langsung mulai ya. Nah, untuk yang eee, materi minggu yang ke-9 ini kan kita masih membahas tentang revenue, lanjutan dari yang minggu lalu. Nah, ini kan kita membahas appendix 18A, dan sebenarnya ada appendix 18B membahas tentang franchise. Tapi yang franchise saya tidak membahas, jadi silakan dibaca sendiri kalau kalian mau, karena antara revenue, long term construction contract, jadi kontrak untuk jangka panjang, itu lebih sering terjadi dibandingkan franchise. Franchise kan hanya untuk transaksi-transaksi tertentu. Ya, tapi kalau kontrak jangka panjang construction itu ada kemungkinan lebih sering terjadi. Sehingga saya cuma bahas ini aja. Oke, jadi untuk long term construction contract itu ada 2 metode. Yang pertama ada percentage of completion method, nih, dan ada zero profit atau cost recovery method, ya. Jadi kita lihat yang metode pertama. Nah, ini dia. Saya langsung ke contoh soal, ini ada rumusnya, tapi silakan dibaca biar lebih enak. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada ilustrasi Hard Hatch Construction Company yang punya kontrak untuk membangun jembatan. Kontraknya itu 4.500.000, dengan jembatan itu asumsinya adalah 4 juta. Estimasi cost-nya itu 4 juta. Kontraknya dimulai pada Juli 2015 dan diselesaikan pada Oktober 2017. Dan ini adalah data-data selama 2015 sampai 17. Di sini ada cost to date, itu artinya biaya yang terjadi sampai tahun 2015 itu segini. Biaya yang terjadi sampai tahun 2016 itu segini, sampai tahun 2017 itu segini. Estimasi biaya untuk penyelesaian sampai 2015 itu segini, 2016 itu segini. Lalu di sini ada tagihan dan ini ada kas yang diterima. Ya, kalau kalian lihat di sini 750 tambah 1750 ini berapa? 50 tambah 1750, 2,5 tambah 2 ini 4,5 juta ya. Karena kontraknya kan ini 4,5. Jadi totalnya ini 4,5. Hal yang sama itu juga sama untuk tagihan. Tagihan 900 plus 2.400.000, 3.300.000 tambah 1.200.000, 4,5. Jadi maksudnya ini di tahun 2015 tagihannya itu 900.000 tapi cuma dibayar kas 750. 2016 tagihannya 2.400.000, kasnya yang dibayar cuma 1.750. Nah, 2017 tagihannya itu 1.200.000 tapi dia kan harus lunas karena 2017 diestimasikan selesai. Sehingga ini pasti tinggal cari aja. Harga kontraknya 4,5, di sini sudah 2,5, berarti kurang 2 juta. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi 18A yang 4, strip 4. Tahun 2015, kontrak price-nya kan 4,5 juta. Dimasukkan di sini harga kontraknya. Nah, cost to date ini 1 juta. Estimasi biaya yang untuk penyelesaian 3 juta, di total 4 juta. 4,5 dikurangi 4 juta jadi 500.000. Kalau dalam persentase, karena ini adalah metode persentase penyelesaian, 1 juta dari sini, cost to date, dibagi dengan estimasi total cost. Ketemu 25%. Artinya sampai tahun 2015 itu selesai 25%. Tahun 2016 sama, tinggal aja dimasukkan angkanya, cost to date-nya, lihat aja yang di sini. Nah ini, cost to date itu 2916, estimasi biaya untuk penyelesaian 1134 dari sini. Lalu ini tinggal ditambah aja jadi 4.050.000. Nah, nanti tinggal dicari persentasenya dari ini dibagi ini. 4.500.000 kurangi 4.050.000 jadi 450. 2017 sama, di sini jadi 4.050.000, sini kan. Nah, tidak ada lagi biaya penyelesaian. Kenapa? Karena 2017 diestimasikan selesai, sehingga biaya penyelesaiannya 0. Nah, ini tinggal caranya sama.
Kalau sudah 2017 tuh pasti 100% karena udah selesai kan. Jadi pasti dia 100%. Nanti sini estimasi apa? Laba kotornya 450 dari ini ya. Ini estimasi laba kotor. Oke. Nah, jurnalnya. Jurnalnya itu ada 3 transaksi yang di jurnal untuk mencatat biaya konstruksi, untuk mencatat tagihan, dan untuk mencatat kas yang didapat dari penagihan tersebut, ya. Nah, di sini kalian lihat yang pertama itu untuk mencatat biaya konstruksi. Jurnal debitnya construction in process. Lalu kreditnya itu adalah material, cash, dan payables, etc. 1 juta dapat dari mana? Dari sini, cost to debt. Nanti jurnal yang kedua, piutang pada billings on construction in process itu 900.000 dapat dari sini. Lalu tagihannya itu yang berupa kas kan, tadi kan ada tagihan. Terus habis itu kan diterima kan. Ini itu kita melihatnya dari sudut pandangnya itu ya. Wait. Kita melihat dari sudut pandangnya si construction company-nya. Ya. Oke. Oke. Yang ini dapat dari mana? Dari sini. Lalu yang kedua, nah, ini kan tahun 2016. Ini kan cost to date. Jadi yang di jurnal itu cuma yang cost to date, ini sama ini, progress billing sama cash collected. Nah, kalau cost to date itu kan biaya yang terjadi sampai 2016. Nah, artinya itu kan biaya yang terjadi sampai 2016 2.916 dikurangi dengan 1 juta. Jadi itu maksudnya biaya sampai 2016 itu totalnya berapa? 2015 sudah ada 1 juta, berarti yang 2016 sendiri ini berapa? Ya 2916 dikurangi 1. Ini. Nanti tagihannya sama dengan ini. Jurnalnya sama ya, akunnya dapat kreditnya, tinggal masalah angka. Lalu jurnal yang ketiga, kas pada piutang. Tahun 2017 sama caranya. 4.050.000 itu dari mana? Dari keliru. 1134 itu dari mana? Dari 4.050.000 dikurangi dengan 2916. Karena total sampai 2016 itu kan segini. Berarti 2017 sendirinya itu berapa? Berapa? Tinggal dikurangi aja. Jadi 1134. Jadi kalau ini di total 1 juta tambah 1916 tambah 1134 ini seharusnya 4.050.000. Betul nggak sih? Betul nggak? Bentar. 1 juta ditambah 1916 ditambah 1134. Betul, 4.050.000 ya. Jadi ini kalau di total semuanya itu sama dengan ini. Lalu jurnal yang kedua sama dari sini, pindah aja angkanya. Jurnal yang ketiga dari sini. Nah, selesai. Itu jurnal 3 tahun, ya. Nah, sekarang ini untuk menghitung laba yang diakui pada tahun 2015 berapa, 16 berapa, 17 berapa. Nah, tadi kan harga kontraknya nih 4,5. Kalikan 25% dari mana? Persentase yang tadi kita hitung di awal ya. Nah, di sini jadi 1125. Ini karena masih tahun yang pertama, kalian kopas aja di sini. Ini adalah to date yang sekarang. Ini recognized in prior years, ini yang diakui pada tahun lalu. Jadi ini dia yang diakui pada tahun ini. Biaya atau cost beban 1 juta. Dari mana 1 juta? Dari soal tadi, cost to date. Nah, ya, cost to date. Ketemu 125.000, ini tinggal dikurangi aja. Nah, si tahun pertama jadi silakan kopas. Tahun yang kedua 2016. Revenue-nya 4,5 kali 72%, 3.240. Cost to date-nya sampai 2016 itu kan segini. Jadi ketemu gross profit-nya 324. Nah, recognize in prior years ini artinya adalah yang diakui tahun lalu. Ini kan tahun 2016, berarti yang diakui tahun lalu berapa? 2015. Jadi angka yang ini kalian kopas ke sini. Kopas ke sini. Ini kopas ke sini. Nanti recognize in current year, ini tinggal kalian kurangi aja. 3240 kurangi 1125, 2115, 2916 dikurangi 1 juta, jadi 1916. Ini nanti tinggal kalian kurangi, ketemu 199. Tahun 2017 sama, 100% kan, kalikan 4.500.000, 4.500.000, cost-nya adalah cost to date sampai 2017, ketemu segini. Nah, yang ini itu adalah ini. Jadi yang angka yang ini itu sama dengan angka yang tahun 2016 yang to date ini. Kopas.
Kopas ya, Kopas. Lalu ini tinggal dikurangi aja, 4.500.000 dikurangi 3240 ketemu 1.260, 4.050.000 dikurangi 2.916 ketemu 1.134. Nah, ini gross profit-nya. Paham? Jadi ini gross profit yang diakui tahun 2015, 16, dan 17. Nah, nanti masih ada lagi jurnalnya. Kan setelah diketahui gross profit, kita tambahkan 2 jurnal. Jurnal untuk mencatat pendapatan dan gross profit, dan jurnal untuk mencatat penyelesaian kontrak. Nah, saya langsung aja semuanya nih. Oke. 2015 jurnalnya itu cuma 1. Kenapa? Karena belum selesai kan pembangunan bangunannya. Jadi kalian tidak mencatat transaksi yang kedua ini. Cuma 1. Angkanya dari mana? Angkanya dari sini nih. Sebenarnya sih ini loh. Jadi angka ini kalian jurnal. 1, 2, 3 per tahunnya. 1, 2, 3 ini. Ini kalian jurnal 1, 2, 3. Revenue, cost, dan gross profit. Mungkin kalian bisa lihat di buku ya. Kalau di sini saya takutnya ketutupan sama gambar videonya. Biasanya soalnya di pojok kanan atas. Oke, construction in process 125 itu dari gross profit tahun 2015. Construction expense 1 juta itu dari cost tahun 2015, dari ilustrasi sebelumnya 18A6. Lalu revenue from long term contract 1125 itu dari nilai revenue di ilustrasi sebelumnya. 2016 juga sama, 2017 juga sama, ya. Sama kan, tinggal kalian lihat angkanya. Cuman di sini akunnya debitnya itu adalah construction in process dalam bentuk gross profit. Artinya di sini ada gross profit, nilainya adalah sebesar gross profit 125.000. Nanti construction expense itu yang dari cost, lalu ini kreditnya adalah revenue from long term contract 1125. Bedanya adalah tahun 2017 kalian bikin 2 jurnal ketambahan. Kenapa? Karena selesai. Kontraknya selesai. Tadi kan diestimasikan bangunannya selesai 2017. Jurnalnya apa? Ini. Billing on construction in process pada construction in process. 4.500.000 besar harga kontrak. Penyajiannya gimana? Penyajiannya seperti ini. Oh ya. Ini penyajiannya. Kalau yang ini, coba kalian baca buku ya. Karena saya cuma mengandalkan PPT, tidak ada informasi apapun di PPT ini mengenai unbilled contract. Tapi kalau misalnya ada tagihan yang belum oke. Oh, sebentar. Oh, ini loh. Dari sini, ini kan revenue-nya kan 1125. Tapi di sini kan cuma 900, ya kan? Billing in construction-nya 900. Ini jadi unbilled. Caranya hitungnya kayak gini. Wow, ramai sekali depan rumah saya ya. Tapi untuk penjelasannya, saya minta kalian baca buku aja, karena saya nggak bawa buku di sini ya. Jadi kalian coba cross check di buku. Kalau dari ini sih, kalau dari jawabannya saya mengira-ngira situasinya atau kasusnya adalah seperti itu. Nah, ini sekarang penyajiannya di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi di sini tahun 2015. Revenue from long term contracts itu masuk dalam laporan laba rugi. Karena ada kata revenue itu berarti laba rugi ya. Revenue itu pendapatan. Income itu adalah laba bersih, net income. Profit beda lagi. Oke. Nah, lalu ada cost of construction tadi itu. Ini yang tadi tuh loh, yang ilustrasi menghitung gross profit. Nah, itu masuk di income statement. Ini namanya juga menghitung gross profit, pasti masuk income statement ya. Nah, untuk yang masuk dalam laporan posisi keuangan atau neraca,
Account receivable 900.000 itu dari yang tadi tagihan dari soal tadi loh, soal yang angka di awal itu tahun 2015 kan ada billing 900 dengan cash collected 750. Nah, ini tinggal dikurangi. Lalu dari jurnalnya tadi ada construction in process kan. Nah, ini 1125 masuk sini dikurangi dengan billings on construction-nya 900 di sini. Itu masuk di laporan posisi keuangan. Nanti tinggal seperti ini. Ini penyajiannya. Tahun 2016 sama. Ini angkanya seperti yang tadi menghitung gross profit, tinggal kalian masukkan laba rugi. Kalau yang ini account receivable 150, kan ada 900 sama 750 ini tadi kan. Berarti kan ini ada selisihnya adalah 150 tahun 2016 ya. Ditambah 2.400.000 dikurangi 1.750. Nah, ini ditambah ini dikurangi ini. Ya intinya ini tadi kan masih ada kurang 150.000. Lalu di sini kan kurang berapa nih? Kurang 24 kurangi 1.750 itu 650. Berarti seharusnya 800. 650 tambah 150 selisihnya ini kan 800.000. Betul ya? Saya caranya ya. Nah, billingsnya 3.300.000 dengan construction in process-nya 3.240. Dari sini. Billingsnya oke. 3.300.000 dari 2,4 tambah 900. 2.400.000 tambah 900 itu billingsnya 3.300.000 sama tadi satunya apa ya? Saya lupa. Oh, construction in process 3.240. Construction in process itu ini. Bukan. Bentar. Saya cek yang sebelumnya. Construction, ada. Nah, kan construction in process ini 2016 ya. Ini kan ada di debit 1916. Lalu, ada lagi nggak construction in process? Nggak ada kan? Ke jurnal berikutnya, ada nih. Ini kan construction in process. Tahun 2016 ketemu 199. 2115. Wah, sebentar. Construction in process. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, construction in process tadi ceritanya, dapatnya tadi angkanya udah betul. Jadi, yang ini tadi, dari jurnal ya, kalian lihat jurnal 2016, ini kan ada construction in process. 1916 kan, debit kan. Nah, terus lanjut, 1916 nggak ada lagi nih. Lalu tambahkan 199 ini kan, construction in process. 199. Jadi 2115 sama sih seperti ini. Lalu jangan lupa ditambahkan dengan ini. Karena saya lupa, ini adalah laporan posisi keuangan sehingga yang laporan posisi keuangan saldo yang tahun sebelumnya kan ada nih 1125 tambah 1125 ketemunya 3240 ini. Nanti tinggal dikurangi hasilnya. Itu 2016. Oke, saya lanjut. Sekarang metode yang kedua adalah zero profit method. Kalau zero profit method itu enak nih, semua dinolkan karena asumsinya adalah zero profit. Nanti profit hanya diakui di akhir pada tahun penyelesaian. Jadi di sini revenue cost 1 juta ini berdasarkan ini tadi soal. Kalian biar nggak bingung, nah ini dulu. 12916 sama 4.050.000 biar nggak bingung sama baca buku ya. Nah, ini dia.
1.2916 sama 4.500.000. Itu revenue, ya. 2015 sampai 17. Cost-nya itu disamakan dengan revenue untuk tahun 2015 sama 16 saja. Kenapa disamakan? Karena metodenya udah zero profit, jadi hasilnya harus nol. Pokoknya nilai revenue-nya dapat dari situ, dari soal tadi ya, cost to date tadi. Tulis saja, plug, terus tinggal dikurangi dengan angka yang sama, karena dia harus nol. Nah, tapi tahun 2017 nggak bisa. Tahun 2017 itu pakai cost to date tahun 2017, karena ini sudah akhir tahun di mana diestimasikan selesai. Sehingga di sini jangan dikurangi, jangan disamakan dikurangi 4.500.000 nanti nol ya gross profit-nya. Nggak bisa. Ya. Jadi khusus yang tahun yang paling akhir, di mana tahun penyelesaian. Ya. Nanti 2015 nih masih tahun pertama, kopas caranya sama seperti tadi. 2016 tuh seperti ini, yang ini tuh dari tahun 2015, ini kopas ke sini. Lalu tinggal dikurangi aja, 2916 kurangi 1, jadi 1916, 0. Yang ini tadi kita udah hitung, yang ini tuh kopas dari 2016. Lalu tinggal dikurangi aja, nanti ketemu gross profit-nya 450. Kalau nggak salah gross profit-nya itu sama aja kok. Totalnya sama aja antara dua metode ini. Kalau kalian lihat di sini gross profit-nya itu kan ada 125 tambah 199 sampai 126. Ini juga totalnya 450 gross profit ini. Hanya dia diakui per tahun, tapi kalau zero profit diakuinya hanya pada akhir penyelesaian kontrak, yaitu sini 450. Saya. Nah, jurnalnya itu sebenarnya sama dengan jurnal yang penyelesaian kontrak. Tapi ada beda sedikit. Oke, mari kita lihat bedanya di mana. Agak pusing, saya ginikan aja ya. Ini, lah. Jurnal yang pertama, construction expense pada revenue from long-term contracts. Nah, oke. Tadi slide nomor berapa ya? Sebentar. Oke, saya post tadi sebentar ya. Oke, jadi yang jurnalnya ini tuh sama seperti jurnal yang tadi, tapi jurnal yang ini. Yang ini. Ilustrasi 18A7. Ya, sama dengan jurnal yang ini. Sama persis, tapi ada bedanya, ada yang sedikit. Ini bedanya. Oke. Nah, kalian bisa lihat dari buku, ya. Kalau saya di sini sengaja saya foto, jadi biar saya jelaskannya enak. Jadi yang ini. Saya kasih spotlight. Ini. Jadi yang ini, tahun 2015 ini, kan jurnalnya sama dengan yang ilustrasi 18A7, ya kan? Debitnya itu, kalau yang di ilustrasi 18A7, itu ada dua debitnya. Construction in process, dalam bentuk gross profit, dan construction expenses, kreditnya adalah revenue from long-term contracts. Ini sama seperti itu, ini jurnal yang sebelumnya. Tapi tanpa ada akun construction in process. Kenapa? Karena ini zero profit. Construction in process itu artinya konstruksi masih dalam proses. Sementara kalau zero profit itu langsung profitnya diakui terakhir. Sehingga akun yang construction in process itu dihilangkan. Angkanya ini dari sini. 2016 juga sama. Nah, yang 2017 ini baru kalian pakai jurnal yang debit kreditnya sama plug dengan ilustrasi 18A7. Debitnya ada construction in process gross profit dan construction expenses, kreditnya ada revenue from long term contracts. Angkanya dari mana? Dari sini. Ya. Jadi sebenarnya yang jurnal ini tahun 2015 dan 2016 ini itu sama dengan ini tapi tanpa construction in process karena ini zero profit method. Ya. Sama kan construction expenses, revenue juga sama. Nah, jurnal yang kedua ini juga sama plug dengan yang ilustrasi 18A7. Sama, yang dibuat hanya dibuat pada tahun yang terakhir, yaitu tahun 2017 saja ini. 4.500.000. Sudah. Cuman itu aja.
Lah, nanti lanjut. Bedanya kan ini, percentage of completion itu sebenarnya totalnya sama. Cuman kalau zero profit, dia hanya mengakui profit di tahun yang terakhir aja. Tahun sebelumnya, selama masih proses berjalan, profit 0. Nah, nanti bedanya pada saat penyajian, seperti ini. 2015, construction in process-nya 1 juta, itu yang dari, tadi angkanya sudah kita bahas ya, sini ya. Billings tuh dari soal, ketemu 100, account receivable-nya itu 100, 100 tuh kalau nggak salah, 150 tuh kalau nggak salah jadi 900, kurangi 750, billing dengan cash collected, selisihnya berapa ya. Lalu ini tadi sudah kita bahas 3.300.000, construction in process 2916, itu dari yang tadi, ini, ada kok tadi, kalian cari angkanya ya. Nah, tahun 2017 ini selesai 0 semua, pada saat penyajian. Di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi seperti ini. Selesai. Nah, ini nanti tinggal kalian baca sendiri. Ya. Saya cuma jelaskan sampai itu aja. Dibandingkan materi yang minggu lalu, materi yang minggu ini itu lebih gampang. Wait, sebentar. Oke. Ini yang materi yang minggu ini lebih gampang dibandingkan materi minggu lalu. Cuman itu aja yang mau saya jelaskan. Masih lebih banyak materi minggu lalu dan saya rasa ini adalah video yang terpendek untuk kelas AK2 ya. Nah, saya harapkan dengan adanya materi yang sangat sedikit ini dibandingkan yang lain, jadi kalian belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Oke? Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa yang untuk kelas saya, nanti sesi pertanyaan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih dalam bentuk forum, lalu tugas juga akan saya kasih dalam bentuk forum, seperti biasa upload di forum juga. Oke? Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan.